Mata Xiao Yan terfokus pada 3 gumpalan api di jari-jarinya. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan di depan kapal. Dia berkata, kemungkinan Anda perlu mengendalikan kapal ruang angkasa selama perjalanan yang tersisa. Keterampilan Dou yang saya latih ini masih kurang memiliki langkah terakhir. Lin Yan menyeringai dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, ini masalah kecil. Anda bisa bersantai dan berlatih selama tidak ada keadaan tak terduga yang terjadi. Selain itu, harus ada 10 hari atau lebih sampai akhir lubang cacing. Kamu harus bangun sebelum kita pergi. Akan ada beberapa gundukan saat meninggalkan lubang cacing, dan mungkin akan mengganggumu. Xiao Yan sedikit tersenyum. Matanya kembali ke 3 gumpalan api kecil. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Keberhasilannya dalam berlatih keterampilan penciptaan api akan menentukan apakah dia bisa terus menggunakan api teratai pemusnahan miliknya. Itu adalah langkah membunuh Xiao Yan. Akan menjadi kerugian besar jika dia tidak bisa lagi menggunakannya. Gabung. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. 3 gumpalan api binatang di jarinya memancarkan suara, "Sou," dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao Yan tenggelam ke dalam tubuhnya. 3 gumpalan kecil api binatang berenang ke segala arah di dalam sekelompok api hijau giok. Namun, ketika mereka tiba pada jarak tertentu dari nyala api hijau giok, mereka akan mundur karena terkejut. Di depan, api surgawi, api binatang biasa menyerupai subjek yang melihat seorang kaisar. Mereka akan merasa sangat takut. Pikiran Xiao Yan terfokus pada 3 gumpalan api binatang yang telah disempurnakannya setelah 20 hari usaha yang tak kenal lelah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Sebuah perintah dipancarkan dari hatinya. Setelah pelepasan perintah ini, kekuatan tak terlihat segera bergegas keluar dan dengan kuat meraih 3 gumpalan api binatang ini. Setelah itu, dia menabrakkan mereka bersama-sama dengan cara yang kejam. Ledakan. 3 jenis api binatang bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan tolakan yang besar segera meletus. Gelombang api 3 warna menyebar terpisah. Namun, reaksi perlahan-lahan ditekan oleh api hati teratai mengkilap, yang benar-benar mengelilingi api binatang, ketika gelombang melakukan kontak dengannya. Xiao Yan tidak peduli bahwa api telah meletus. Sebuah pikiran melewati hatinya, dan kekuatan besar dengan paksa menggabungkan 3 gumpalan api binatang bersama-sama. Ketiga jenis api binatang itu ditekan dengan paksa. Perlawanan mereka melonjak, dan permukaan api yang semula tenang tampak mendidih. Gelembung udara kecil berulang kali naik dari dalam api, seolah-olah akan meledak. Perubahan nyala api tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Ketika dia mencoba menciptakan Angry Buddha Lotus Flame saat itu, benar-benar dianggap menggetarkan jiwa. Setiap kesalahan kecil akan menyebabkan dia binasa di api surgawi. Dibandingkan dengan adegan saat itu, 3 jenis api binatang benar-benar masalah sederhana. Meskipun itu masalah sederhana, itu adalah langkah yang perlu dilakukan untuk berlatih keterampilan penciptaan api. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami perlu mengerahkan semua usahanya. Namun, dengan pengalaman menggabungkan api surgawi dari saat itu, Xiao Yan tidak tampak sangat sibuk selama merger kali ini. Kekuatan spiritualnya menyerbu nyala api yang digabungkan dengan kecepatan seperti kilat. Saat kekuatan spiritual menyerbu api, Xiao Yan merasakan kekerasan liar yang menyebar di dalamnya. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. 3 jenis api saling melawan. Setiap kali api bertabrakan, kekerasan di dalam setiap nyala api akan tumbuh sedikit lebih banyak. Jika ini terus berlanjut, letusan akan terjadi cepat atau lambat. Hati Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia merasakan firasat gunung berapi meletus di dalam nyala api. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan nyala api hijau giok, yang mengelilinginya, berkurang ukurannya. Setelah penyusutan ini, tekanan di dalam nyala api hijau giok tiba-tiba. Setelah perluasan tekanan yang cepat, kekerasan liar di dalam nyala api tumbuh berkali-kali. Sekilas, sepertinya akan meletus. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan indikasi melemahnya cengkeramannya. Ledakan.
Tekanan menjadi menakutkan, dan nyala api, yang dengan paksa digabungkan bersama, tidak bisa lagi menahannya. Suara teredam muncul saat tiba-tiba meledak seperti gunung berapi yang meletus. Dengan ledakan nyala api, riak api yang kuat menyebar ke segala arah. Setelah itu bertabrakan dengan api hati teratai mengkilap di sekitarnya. Kekuatan liar dan kekerasan menyebabkan api hati teratai mengkilap berfluktuasi. Kekuatan liar dan keras benar-benar mengalir ke api hati teratai mengkilap. Namun, beruntung Xiao Yan sudah siap. Oleh karena itu, api hati teratai mengkilap tidak tersebar oleh kekuatan. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan tubuh Xiao Yan, dia akan sedikit menderita jika menerima pukulan seperti itu. Meskipun kekuatan dari nyala api yang meledak ditekan, tampaknya penggabungan ini tampaknya tidak terlalu berhasil. 3 gumpalan api di dalam api hijau giok telah tersebar. 3 biji api yang sangat kecil melayang di dalam. Ketiga biji api ini sangat kecil. Cara mereka berkedip-kedip tampak seolah-olah mereka akan padam hanya dengan bernapas di dekatnya. Selama ledakan, 3 gumpalan api tampaknya telah kehilangan kekerasan liar yang tersembunyi di dalamnya. Mereka melayang seperti cahaya lilin. Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat 3 gumpalan bibit api yang bisa dipadamkan hanya dengan nafas. Segera, dia mengeluarkan tawa lembut. Sebuah pikiran melewati hatinya, dan 3 gumpalan benih api berkibar sebelum melakukan kontak satu sama lain. Kontak kali ini tidak menghasilkan reaksi intens seperti sebelumnya. Di bawah kendali tersembunyi kekuatan spiritual Xiao Yan, 3 gumpalan benih api diam-diam bercampur bersama. Setelah itu, 3 gumpalan api mulai menunjukkan tanda-tanda bergabung di bawah penindasan cerdik yang diciptakan Xiao Yan di sekitar mereka. Tanda-tandanya sangat samar. Namun, mereka masih terdeteksi oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Segera, kegembiraan melonjak di dalam hatinya. Dia memantapkan pikirannya dan mempertahankan tekanan khusus saat dia perlahan dan bertahap menggabungkan ketiga gumpalan biji api ini. Merger semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dari usaha sehari. Ini adalah pekerjaan halus yang membutuhkan tekanan stabil dalam waktu lama. Oleh karena itu, seseorang perlu menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mengendalikan sedikit perubahan dalam nyala api. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan, dia bisa menyelesaikan sebagian besar langkah ini dengan sempurna. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu. 1 hari demi hari berlalu sementara Xiao Yan fokus pada penggabungan ketiga jenis api binatang ini. Dalam sekejap mata, hampir 9 hari berlalu. Setelah hampir 29 hari perjalanan, kapal ruang angkasa mendekati ujung lubang cacing. Lin Yan duduk bersila di depan kapal. Dia biasanya menuangkan gelombang douki ke perahu sebelum menggosok dahinya. Ada ekspresi lelah di wajahnya. 1 bulan kontrol mungkin tidak melelahkan untuk doukinya, tapi itu menghabiskan banyak perhatiannya. Kami akan dapat meninggalkan lubang cacing setelah hari lain. Apakah orang ini belum selesai? Lin Yan memandang Xiao Yan, yang berada di kabin kapal. Setelah itu, dia melihat kapal ruang angkasa lain yang tampak sangat bersemangat karena mereka akan tiba di tujuan mereka. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Sepertinya dia telah menjadi tukang perahu untuk Xiao Yan selama sebulan. Akan ada riak luar angkasa yang intens saat meninggalkan lubang cacing. Xiao Yan pasti akan terganggu olehnya saat itu. Jika situasi seperti itu akhirnya menyebabkan douki di tubuhnya bergerak liar, itu tidak akan menjadi masalah sederhana belaka. Lin Dong merenung sejenak sebelum dengan lembut menghela nafas, lupakan saja, jika dia tidak bangun sebelum kita meninggalkan lubang cacing, aku hanya bisa membangunkannya dengan paksa. Lin Yan buru-buru menguatkan perhatiannya setelah mengambil keputusan. Dia mengendalikan kapal ruang angkasa dan mempertahankan kecepatan yang stabil. Perahu berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas menuju ujung lubang cacing. Waktu sehari tidak dianggap lama. Selama periode waktu ini, Xiao Yan masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Hal ini menyebabkan wajah Lin Dong tanpa sadar mengungkapkan beberapa kecemasan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat. Mereka semakin dekat dengan pintu keluar lubang cacing. Lin Yan sedikit mengangkat matanya. Dia samar-samar bisa melihat cincin cahaya melingkar ke perakan.
Lin Yan menoleh dan menatap Xiao Yan di kabin. Akhirnya, dia mengatupkan giginya, berdiri, dan melangkah menuju Xiao Yan. Tangan Lin Yan dengan cepat diayunkan ke arah bahu Xiao Yan setelah memasuki kabin. Namun, sebelum tangannya mendarat di bahu Xiao Yan, nyala api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat, menembaki Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah saat melihat ini. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam nyala api hijau giok. Dia menggerakkan tubuhnya, dan teknik kelincahan jelek dengan cepat ditampilkan. Dia menghindari api hijau giok dengan itu. Sebelum Lin Yan bisa menghela nafas lega setelah menghindari nyala api, angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dia menoleh ketakutan dan melihat bahwa nyala api hijau giok dengan cepat membesar di matanya. Bahkan dengan bantuan keterampilan kemampuan Lin Yan yang tidak biasa, dia akan kesulitan menghindarinya dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya menyaksikan nyala api bergegas menuju tubuhnya. Berhenti. Untungnya, tangisan lembut tiba-tiba terdengar di dalam kabin tepat ketika nyala api hijau giok hendak menabrak tubuh Lin Yan. Nyala api segera berhenti dengan cara yang sangat patuh. Namun, suhunya yang panas menyebabkan rasa sakit yang membakar naik di punggung Lin Yan. Dia buru-buru melompat ke samping sebagai hasilnya. Lin Yan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dia menatap api hijau giok setelah melompat ke satu sisi. Baru saat itulah Lin Yan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, yang telah membuka matanya di beberapa titik. Dia tertawa pahit, "Kamu akhirnya bangun." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik api hijau giok ke tubuhnya. Setelah itu, dia menggosok jari-jarinya dengan lembut, dan gumpalan benih api seperti tulang putih pucat diam-diam naik dengan suara, "Ci." Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil dari penggabungan yang sukses dari 3 jenis api binatang. Itu juga benih generasi baru, api transformasi kehidupan. Di masa depan, Xiao Yan harus bergantung pada hal kecil ini untuk menggunakan pemusnahan teratai api. Xiao Yan mengembalikan bibit api putih pucat ke tubuhnya dengan mata puas. Baru kemudian dia berdiri dan berjalan keluar dari kabin. Matanya mendarat di cincin berwarna perak besar yang jaraknya tidak jauh. Dia tanpa sadar menyeringai. "Wilayah Pil, 3000 api membakar. Saya telah tiba." Di tanah terbuka yang luas, yang ditutupi pecahan batu, ada panggung batu yang sangat besar. Lubang cacing hitam gelap selebar ratusan kaki berada tepat di atas platform batu. Itu perlahan berputar sementara fluktuasi spasial yang mengejutkan merembes keluar. Keheningan pecahan batu di tanah terbuka berlanjut sesaat sebelum suara yang dalam tiba-tiba muncul. Setelah kemunculannya, orang bisa melihat lubang cacing membentuk gelombang demi gelombang riak spasial yang intens. Banyak sosok manusia bergegas keluar darinya dalam garis lurus. Semuanya mendarat dengan mantap di tanah terbuka. Kami akhirnya keluar. Lubang cacing luar angkasa sialan ini benar-benar terlalu tangguh. Lin Yan mendarat di tanah dan segera menghirup udara segar dari dunia luar. Dia tertawa seolah-olah dia berhasil melepaskan diri dari sesuatu. Xiao Yan juga mengangguk dengan pikiran yang sama di samping Lin Yan. Matanya menyapu ke segala arah. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang telah keluar dari lubang cacing. Oleh karena itu, tanah terbuka ini dengan cepat menjadi hidup. Apakah tempat ini wilayah Pil? Xiao Yan menggosok kedua tangannya, menarik matanya yang penasaran, dan bertanya. Tidak. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya tengah dari Central Plains. Ia juga dikenal sebagai wilayah tengah bagi orang lain. Wilayah Pil itu terletak di bagian tengah wilayah tengah. Wilayah tengah. Xiao Yan kaget. Hehe, jika seseorang menggambarkan Central Plains sebagai pusat benua Douki, wilayah tengah ini akan dianggap sebagai pusat Central Plains. Faksi-faksi teratas yang terkenal sebagian besar mendirikan markas mereka di wilayah tengah. Lin Yan tersenyum sambil melanjutkan, tempat kami berada saat ini adalah bagian barat daya wilayah tengah. Faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Lembah Suara dan Lembah Api Membakar. Kedua faksi besar ini adalah penguasa di sekitar sini.
Selain dua faksi besar ini, ada banyak faksi berukuran lainnya. Namun, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Lembah Suara dan Lembah Api Membakar. Klan Liu Qing juga ada di wilayah barat daya ini. Lembah Api yang Membakar. Hati Xiao Yan langsung tergerak saat mendengar ini. Dia sudah lama mendengar nama faksi ini. Selain itu, Sky 3 Perubahan Misterius, yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, juga milik faksi ini. Karena itu, Xiao Yan sangat tertarik pada mereka. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Kekuatan Lembah Api Membakar dan Lembah Suara seharusnya jauh lebih kuat daripada pavilion petir angin, terutama Lembah Api Membakar. Ia memiliki sejarah ratusan tahun, dan memiliki fondasi yang cukup kuat. Hehe, selain itu, aku akan diam-diam memberitahumu bahwa ada api surgawi yang disebut api 9 naga petir di dalam Lembah Api Membakar. Lin Yan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke dekat Xiao Yan dan secara misterius mengungkapkan beberapa informasi. Xiao Yan tersenyum lembut. Dia merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa Lembah Api Membakar memiliki semacam api surgawi, mustahil bagi Xiao Yan untuk berbuat apa-apa. Lupakan kekuatan menakutkan yang dimiliki Lembah Api Membakar. Bahkan jika dia bisa mendapatkan tangannya di api 9 naga petir, para ahli dari Lembah Api Membakar telah menempatkan segel sempurna di atasnya. Kemungkinan dia tidak akan memiliki cara untuk menelannya setelah mendapatkannya. Sebaliknya, dia akan berakhir menyinggung faksi dengan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada pavilion petir angin. Meskipun tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mengambil api 9 naga petir, Xiao Yan sangat tertarik dengan Skyfire 3 Perubahan Misterius. Setelah bertahun-tahun mempraktikannya, dia juga secara bertahap memahami betapa dalamnya Sky Perubahan 3 Misterius ini, terutama untuk seseorang seperti dia, yang memiliki lebih dari satu jenis api surgawi di tubuhnya. Itu bisa digambarkan sebagai membuat sesuatu yang ganas bahkan lebih ganas. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan metode untuk berlatih 2 perubahan lainnya di Skyfire 3 Perubahan Misterius, kekuatan bertarungnya pasti akan melambung. Jika saya memiliki kesempatan, mungkin saya bisa mencoba dan melihat apakah saya bisa mencoba untuk mendapatkannya perubahan yang tersisa dari Skyfire 3 Perubahan Misterius. Namun, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan bahwa saya sudah tahu cara menggunakan Skyfire 3 Perubahan Misterius kecuali itu adalah keadaan yang sangat istimewa. Jika tidak, jika Lembah Api Membakar ini keras kepala seperti pavilion petir angin, kemungkinan saya akan menghadapi banyak masalah. Xiao Yan merenung sejenak sambil bergumam di dalam hatinya. Seberapa jauh tempat ini dari wilayah Pil? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan. Jaraknya jauh. Namun, ada cukup banyak lubang cacing jarak pendek di wilayah tengah. Kita harus bisa mencapai wilayah Pil dalam 6-7 hari. Lin Yan menghitung sebelum melihat Xiao Yan dan berkata, kota Tianhuang, tempat klan Liu Qing berada, kebetulan adalah salah satu kota yang harus kita lewati. Kota itu memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil. Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar ini. Dia segera menyeringai, mengangguk, dan berkata, itu baik-baik saja. Saya bisa pergi dan bertemu orang itu di sepanjang jalan. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali saya melihat Liu Qing. Aku ingin tahu seperti apa dia sekarang. Lin Yan berseri-seri dan mengangguk, Liu Qing sekarang adalah kepala klan. Bakat pelatihannya lebih baik dariku. Ketika dia dan saya berpisah saat itu, dia sudah mencapai tingkat bintang 3 Dou Huang. Sekarang, kemungkinan dia setidaknya telah mencapai tingkat bintang 7 Dou Huang karena Anda telah memutuskan, saya akan memimpin jalan. Dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai kota Liu Qing dalam 1 hari. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Masih ada waktu sampai dimulainya pengumpulan pil. Dia bisa mengumpulkan beberapa api binatang di sepanjang jalan dan memperkuat gumpalan benih api transformasi kehidupan, di dalam tubuhnya. Lin Yan tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menentangnya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Dou Qi terbentang. Tubuhnya bergerak dan terbang ke langit.
Seorang ahli kelas Dou Huang mungkin tidak dianggap terlalu langka di Central Plains, tetapi itu bisa diklasifikasikan di antara yang kuat. Oleh karena itu, banyak tatapan iri dilemparkan ketika orang-orang di fragmen batu di tanah terbuka melihat Lin Yan naik ke langit. Dengan bisa menjadi Dou Huang di usia muda, kemungkinan prestasi masa depannya tidak terbatas. Sementara semua orang ini merasa iri, kaki Xiao Yan menginjak udara kosong, dan dia dengan cepat naik ke langit. Setelah itu, dia memberi isyarat tangan ke Lin Yan. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang dari pandangan banyak mata tumpul di tanah terbuka. Berjalan di udara, Dou Zong. Orang kecil itu sebenarnya adalah seorang ahli Dou Zong. Orang-orang di tanah terbuka akhirnya pulih setelah Xiao Yan dan Lin Yan menghilang ke cakrawala. Mereka memancarkan banyak seruan ketidakpercayaan. Dou Zong. Bahkan di Central Plains, seseorang dari kelas ini pasti orang yang kuat. Tak terhitung banyaknya orang yang berjuang keras untuk mencapai kelas ini. Namun, hanya sedikit yang akhirnya mencapai kelas ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa orang-orang ini akan kehilangan diri mereka sendiri saat melihat bahwa Xiao Yan telah mencapai kelas Dou Zong pada usianya. Kota Tianhuang adalah kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Selain itu, kota ini memiliki lubang cacing yang menghubungkannya ke wilayah Pil. Hal ini menyebabkan lalu lintas manusia di kota jauh melebihi kemacetan di kota Tianbei. Banyak faksi berbagai ukuran tinggal di kota Tianhuang. Dua klan besar adalah pemimpin di antara mereka. Salah satunya adalah klan Liu dan yang lainnya adalah klan Cheng. Kedua klan ini bisa dianggap sebagai faksi terkuat di kota Tianhuang. Tentu saja, kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun transporter jarak jauh seperti lubang cacing. Oleh karena itu, lubang cacing tempat ini bukan milik salah satu dari dua klan besar. Sebaliknya, pemiliknya adalah lembah api membakar. Lembah api membakar adalah penguasa sejati lebih dari ribuan kilometer, mengendalikan banyak kota. Satu-satunya yang bisa bersaing dengannya adalah lembah suara. Namun, lembah suara ini selalu tertutup. Jangkauan faksi mereka tidak sebesar lembah api membakar. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepala seseorang untuk mengetahui bahwa faksi yang dapat dibandingkan dengan lembah api membakar tidak biasa. Lembah api membakar menguasai banyak kota, dan kota Tianhuang ini termasuk di antara kota-kota di dalam wilayahnya. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, klan Liu dan klan Cheng dapat dianggap sebagai klan bawahan dari lembah api membakar. Hak pengelolaan lubang cacing ini diputuskan oleh lembah api membakar. Tentu saja, faksi yang mengelolanya akan dibenarkan menjadi bos kota ini. Selama tahun-tahun ini, hak manajemen telah berganti-ganti antara klan Liu dan klan Cheng. Namun, tidak ada pihak yang bisa mendapatkan hak pengelolaan untuk waktu yang lama. Ini mungkin semacam taktik yang digunakan oleh lembah api membakar untuk menjaga mereka tetap terkendali. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Lin Yan, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke kota Tianhuang. Dalam sehari, mereka samar-samar bisa melihat garis besar kota Tianhuang. Selama hari perjalanan ini, Xiao Yan akan mencari sebentar pegunungan yang dia lewati. Oleh karena itu, ia memperoleh dua jenis api binatang lagi. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Xiao Yan secara acak menggabungkan dua jenis api binatang ke dalam api transformasi kehidupan. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia merasakan benih api secara bertahap tumbuh lebih kuat. Ada banyak jenis api binatang di dunia ini. Tidak terlalu sulit untuk mengumpulkannya. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, relatif mudah untuk mendapatkan api binatang selama dia memasuki pegunungan di mana jenis-jenis binatang ajaib berkumpul. Apakah ini kota Tianhuang yang kau sebutkan? Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ke sudut jauh kota yang ditutupi oleh tanaman hijau subur, dan tanpa sadar tersenyum. Lin Yan mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya sambil mengingatkan Xiao Yan, ini adalah wilayah lembah api membakar. Anda harus berhati-hati ketika Anda melakukan sesuatu dan harus menghindari menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius.
Meskipun lembah api membakar tidak melihat teknik dou mereka sebagai kehidupan mereka seperti pavilion petir angin, mereka pasti akan merasa agak tidak senang ketika melihat orang luar menggunakan teknik dou mereka. Xiao Yan telah memberitahu Lin Yan tentang lembah api membakar selama perjalanan, menyebabkan dia sangat terpana. Dia tidak menduga bahwa Xiao Yan tidak hanya berlatih teknik dou dari pavilion petir angin tetapi juga memiliki teknik dou dari lembah api membakar. Oleh karena itu, Lin Yan mengatakan kepadanya berkali-kali untuk menyembunyikan teknik dou. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya mengikuti jalan utama ke kejauhan. Ada sebuah kota besar yang mengintip dari hutan, tampak seperti binatang buas yang sangat besar yang tidak bisa dilihat ujungnya. Ayo pergi, menurut apa yang Anda katakan, lubang cacing kota Tianhuang ini harus dikendalikan oleh klan Liu kali ini. Ini akan membuat segalanya sedikit lebih lancar. Selain itu, saya bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing selama tahun-tahun ini. Xiao Yan dengan lembut tertawa saat rasa ingin tahu melintas di matanya. Saat itu, Liu Qing adalah eksistensi yang berada di peringkat 3 besar di peringkat kuat Akademi Dalam. Pada saat itu, bahkan Xiao Yan memandangnya. Namun, Xiao Yan bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing setelah bertahun-tahun. Xiao Yan dan Lin Yan sedang berjalan menuju kota saat tembok kota yang megah, yang membawa aura firasat, muncul di depan mereka. Manusia datang dan pergi di bawah gerbang kota yang menjulang tinggi. Seluruh tempat dipenuhi dengan suasana yang bising. Keduanya dengan lancar memasuki kota. Mereka melihat ke jalan yang luas dan ke toko-toko dan bangunan yang tak berujung di kedua sisi jalan. Massa hitam kepala manusia dan suara yang mereka ciptakan di jalan berubah menjadi gelombang suara besar yang menyebar terpisah, menyerbu ke awan. Kota Tianhuang benar-benar bersemangat. Bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa kota paling makmur di wilayah Black Corner. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia melihat ke kota besar dan lalu lintas manusia. Ini adalah wilayah tengah dataran tengah, wilayah pusat seluruh benua. Meskipun wilayah Black Corner juga cukup kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan tempat ini? Lin Yan tertawa. Dia segera mengidentifikasi rute mereka dan membawa Xiao Yan ke lokasi klan Liu. Dia pernah tinggal di tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dia cukup akrab dengan kota Tianhuang. Xiao Yan mengikuti di belakang Lin Yan. Mereka berjalan menyusuri beberapa jalan panjang dan berbelok beberapa kali sebelum sebuah manor yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Rumah bangsawan ini sangat besar. Selain itu, ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini di luar manor. Tatapan waspada mereka menyapu sekeliling mereka. Xiao Yan terkejut saat melihat pertahanan ketat manor. Dia berkata dengan terkejut, apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak penjaga di siang hari bolong? Lin Yan juga tercengang. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya ada sesuatu yang salah. Klan Liu tidak mengirim begitu banyak penjaga di masa lalu. Tunggu sebentar. Begitu Lin Yan mengatakan ini, matanya mengembara sebelum dia menghentikan seorang pria yang buru-buru lewat. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, teman, bolehkah saya tahu apa yang telah terjadi di kota Tianhuang ini? Mengapa klan Liu bertindak seperti ini? Orang yang Lin Yan telah berhenti meliriknya dengan ragu sebelum bertanya. Apakah kamu datang dari tempat lain? Saat ini, klan Liu dan klan Cheng sedang memperjuangkan hak pengelolaan lubang cacing. Kedua klan telah memimpin cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota telah berlari untuk menonton pertunjukan. Lin Yan sekali lagi merajut alisnya ketika dia mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke orang di depannya sebelum berbalik dan berjalan ke sisi Xiao Yan. Dengan suara lembut, dia berbisik, maaf. Saya ingat bahwa giliran klan Liu untuk memiliki hak pengelolaan lubang cacing tahun ini. Mengapa perkelahian terjadi? Xiao Yan juga telah mendengar apa yang dikatakan orang itu sebelumnya. Dia segera menyeringai dan berkata, apakah kita tidak tahu jika kita menuju ke tengah kota dan melihatnya? Lin Yan mengangguk. Dia langsung tertawa, sepertinya Liu Qing tidak mudah menjadi kepala klan.
Ikuti aku, pertarungan seperti itu jarang terjadi. Setelah mengatakan ini, Lin Yan berbalik dan memimpin jalan. Dia dengan cepat berjalan ke tengah kota. Xiao Yan juga tersenyum dan mengikuti dari belakang. Di tengah kota Tianhuang ada area yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Sebuah platform batu terletak di tengah tanah terbuka. Di atasnya ada lubang cacing hitam gelap besar yang perlahan berputar. Riak spasial yang mengejutkan menyebar darinya. Saat ini, area di sekitar tanah terbuka ditempati oleh lautan manusia yang padat. Suara dari itu seperti suara setan, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan sakit. Sejumlah mata penasaran yang tak terhitung jumlahnya sedang menonton di tengah tanah terbuka. Ada dua kelompok orang yang saling berhadapan di tempat itu. Chen Yao, lubang cacing harus dikelola oleh klan Liu saya tahun ini. Apa maksudmu dengan tindakanmu hari ini? Yang memimpin kelompok di sisi kiri adalah seorang pria bertubuh tegap. Dia mengerutkan kening dan ada aura kekuatan bahkan tanpa kemarahan. Wajah seperti ini agak familiar. Jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan menyadari bahwa orang itu tidak mungkin orang lain selain Liu Qing. Liu Qing saat ini tidak lagi memiliki semangat yang dia miliki saat itu. Mengganti semangat itu adalah semacam ketenangan. Bagaimanapun, klan Liu membutuhkan kepala klan yang berkualitas, bukan anak muda dan impulsif. Ada dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing. Kedua orang ini berdiri secara acak, tetapi mereka memiliki aura agung yang diam-diam beriak. Tidak ada yang berani meremehkan mereka sebagai hasilnya. Selain itu, ada sosok yang tebal dan cantik berdiri di samping. Wanita ini mengenakan pakaian merah. Wajahnya seperti bunga persik dan dipenuhi dengan daya pikat. Setiap pria yang melihatnya akan merasa tertarik. Wajah ini juga familiar. Dia memiliki nama yang memikat, Liu Fei. Saat itu, dia memiliki konflik kecil dengan Xiao Yan di Akademi Dalam. Namun, setelah beberapa tahun, Liu Qing saat ini tampak lebih memikat. Dia seperti buah persik matang yang menyebabkan mata sejumlah pria tanpa sadar melayang ke arahnya. Hehe, Liu Qing, jika kita membicarakannya, kamu satu generasi lebih muda dariku. Anda seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada seorang senior. Ada sekelompok besar orang yang serupa dengan penampilan garang di seberang kelompok Liu Qing. Pemimpin mereka adalah seorang pria paruh baya. Matanya melirik Liu Qing dengan cara yang menyeramkan sebelum dia tertawa aneh. Wajah Liu Qing mengungkapkan senyum dingin ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara tua terdengar di tanah terbuka. Ini adalah pesanan terbaru dari lembah api membakar saya. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung berbalik ketika mereka mendengar suara ini. Yang mereka lihat hanyalah seorang lelaki tua berjubah merah berdiri dengan tangan di belakangnya. Ada cukup banyak bintik-bintik berwarna merah di wajah lamanya. Penatua Chihuo dari lembah api membakar. Tanah terbuka memancarkan banyak seruan ketika orang-orang melihat lelaki tua ini. Ekspresi Liu Qing dan dua lelaki tua di belakangnya sedikit berubah. Segera, mereka menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan sopan, "Ini sebenarnya Penatua Chihuo. Bolehkah saya tahu apa alasan Penatua ini?" Menurut aturan masa lalu, sekarang bukan waktunya untuk menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing. Kepala lembah telah memberi perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk menuju ke lembah. Api membakar untuk membantu orang tua memperbaiki pil obat. Namun, dia belum menemukan orang yang cocok sampai sekarang. Oleh karena itu, dia telah mengeluarkan perintah ini. Setiap klan yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan lubang cacing. Ini akan efektif selama 3 tahun. Orang tua yang dipanggil Penatua Chihuo berbicara dengan suara lemah. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Menara Pil. Jika klan Liu Anda juga dapat menemukannya dan mengundangnya untuk mengikuti saya ke lembah api membakar, lubang cacing ini akan diserahkan kepada Anda. Selain itu, haknya akan diperpanjang dari 1 tahun menjadi 3 tahun. Penatua Chihuo menunjuk ke arah klan Cheng. Ada seorang lelaki tua berjubah alkemis berwarna ungu, yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Seorang alkemis tingkat 6?
Ekspresi Liu Qing berubah ketika dia mendengar ini. Klan Liu mereka memang juga memiliki seorang alkemis. Namun, yang terbaik hanyalah seorang alkemis tingkat 5. Mereka tidak pernah memiliki alkemis tingkat 6. Bagaimanapun, seorang alkemis di tingkat itu akan bisa mendapatkan perlakuan yang baik dari faksi seperti lembah api membakar. Siapa yang akan datang ke klan mereka, yang tidak besar atau kecil? Penatua Cihuo, masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bisakah Anda memberi klan Liu kami beberapa hari? Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah dengan cepat sebelum dia berbicara dengan cara ini. Penatua Cihuo menggelengkan kepalanya. Nada suaranya monoton seperti biasanya. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah. Siapa yang berani menunda? Lupakan klan Liu Anda, bahkan orang tua saya tidak memiliki kemampuan itu. Jika klan Liu Anda gagal mengundang alkemis tingkat 6 hari ini, Anda akan menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing kepada klan Cheng. Ekspresi Liu Qing sangat jelek ketika dia mendengar penatua Cihuo tidak memberi mereka sedikit pun wajah. Dia mengepalkan tangannya. Kemana dia akan pergi dan menemukan alkemis tingkat 6 dalam sehari? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa seorang alkemis tingkat 6 sama lazimnya dengan kubis? Seorang alkemis pada tingkat seperti itu adalah kekuatan yang berada di dekat puncak bahkan di dalam menara pil. Orang tua ini, yang tidak akan mati, pasti telah disuap oleh klan Cheng. Liu Fei menggertakkan gigi peraknya di belakang Liu Qing saat dia berbicara dengan sangat tidak senang. Diam! Ekspresi Liu Qing tenggelam. Ketika dia mendengarnya, Liu Fei hanya bisa menginjak kakinya sambil merasa bersalah. Dia berhenti berbicara setelah itu. Apa yang harus kita lakukan, sesepuh? Liu Qing menoleh, menatap dua lelaki tua di belakangnya, dan menghela nafas. Kedua lelaki tua itu hanya bisa tertawa pahit ketika mereka mendengar ini. Mereka berkata, kami juga samar-samar mendengar informasi tentang lembah api membakar mencari seorang alkemis tingkat tinggi. Namun, kami tidak terlalu memperhatikannya. Tiba-tiba, VR kemungkinan benar. Seseorang pasti sudah memberitahu klan Cheng sebelumnya. Saya juga pernah mendengar tentang alkemis tingkat 6 ini. Dikabarkan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat tinggi yang maju ke tingkat 6 sejak lama. Kemungkinan sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki tingkat yang lebih tinggi di kota Tianhuang. Hati Liu Qing tenggelam ketika dia mendengar mereka berdua berbicara dengan cara seperti itu. Tinjunya terkepal erat sampai mengeluarkan suara retak. Lubang cacing terlalu penting bagi klan Liu. Ini adalah sumber pendapatan yang sangat besar bagi mereka. Hanya dengan pendapatan ini sebagai klan Liu mereka dapat mempekerjakan lebih banyak orang yang mampu untuk memperluas faksi mereka. Namun, jika itu direnggut oleh klan Cheng, tingkat perkembangan mereka akan berakhir melambat jika tidak berhenti. Keponakan Liu, kamu seharusnya tidak terus memiliki lebah di kapmu. Dengan tenang serahkan saja hak pengelolaan lubang cacing. Jika saya bahagia di masa depan, saya mungkin membagikan beberapa keuntungan kecil untuk dinikmati klan Liu. Pria paruh baya bernama Cheng Yao tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika dia melihat perubahan ekspresi Liu Qing. Wajah Liu Qing berubah jauh lebih hijau ketika dia mendengar ejekan tenang ini dari pihak lain. Namun, dia saat ini adalah kepala klan Liu. Setiap tindakannya perlu dipertimbangkan oleh seluruh klan. Dia segera menekan amarah di hatinya dan mengatupkan giginya dengan keengganan yang besar. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang dalam dan gelap, Cheng Yao, kamu bisa menganggap dirimu kejam. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Liu Qing hanya bisa melambaikan tangannya dengan wajah hijau sebelum berbalik untuk pergi. Hehe, Liu Qing, ini tidak sepertimu. Apakah Anda akan menyerah begitu saja dengan cara ini? Sesosok tiba-tiba bergegas dari luar tanah terbuka dan menertawakan Liu Qing ketika dia baru saja membalikkan tubuhnya. Lin Yan. Liu Qing terkejut saat melihat orang yang telah tiba. Dia segera menghela nafas saat dia berkata dengan senyum pahit, lupakan saja. Ayo pergi. Kamu bukan alkemis tingkat 6 dan tidak bisa membantuku. Mendengar ini, Lin Yan terkekeh dengan cara yang aneh.
Dia berkata, "Saya mungkin tidak dapat membantu Anda, tetapi seseorang dapat membantu Anda." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menoleh, dan berteriak ke langit, "Berapa lama kamu berniat untuk tinggal di sana?" Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut saat melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala, hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan di udara, menuju ke sana. Segera, pemuda itu mendarat dengan lembut di tanah. Berjalan di udara, seorang elit Douzong. Hati kelompok Liu Qing merasa kedinginan saat melihat adegan ini. Dia baru saja akan menangkupkan tangannya dan mengucapkan kata-kata sopan ketika tawa yang akrab, yang tidak bisa dia lupakan, tiba-tiba terdengar. Tawa ini menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menegang. "Liu Qing, sudah beberapa tahun sejak terakhir kita bertemu. Apakah kau baik-baik saja?"